Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Musim kemarau seringkali menjadi tantangan besar bagi kita, para petani, terutama dalam budidaya tanaman cabai. Panas yang menyengat, kurangnya curah hujan, dan terbatasnya sumber air bisa mengancam pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Namun, dengan persiapan yang matang, kita bisa menghadapi musim kemarau ini dan memastikan tanaman cabai tetap tumbuh subur. Pada video kali ini, kami akan membagikan beberapa langkah persiapan tanam yang dapat membantu tanaman cabai bertahan di tengah cuaca ekstrim. Mulai dari pendiaman lahan, sterilisasi tanah, hingga penambahan bahan pembenah tanah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita bisa mendapatkan hasil panen yang optimal meskipun musim kemarau datang. Jadi, apa saja yang perlu kita persiapkan agar cabai tetap tumbuh dengan baik meskipun menghadapi panas yang terik? Yuk, mari kita simak dalam video selengkapnya. Musim kemarau sering menjadi tantangan besar bagi para petani. Dalam budidaya tanaman cabai, air sangat penting dalam proses pertumbuhan. Air merupakan faktor esensial bagi tanaman dan menjadi faktor pembatas bagi tanaman cabai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman cabai sensitif dengan kekurangan air karena sistem perakaranya yang dangkal. Kebutuhan air tanaman pada fase vegetatif dengan fase generatif sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena pada fase vegetatif membutuhkan suplai air hanya untuk pertumbuhan batang, daun, sehingga kebutuhan airnya relatif kecil. Sedangkan pada fase generatif, kebutuhan air meningkat pesat karena pada fase ini tanaman membutuhkan air dengan volume yang tinggi untuk proses penyerbukan bunga. Pada fase pembuahan, kebutuhan air tanaman relatif tinggi karena digunakan untuk proses pembuahan. Pada fase pematangan, membutuhkan volume air yang lebih kecil karena untuk mempercepat proses pemasakan buah, tetapi apabila kurang air, menyebabkan kerusakan pada buah, bisa retak pada kulit buah dan kekurangan kandungan air pada buah. Oleh karena itu, persiapan yang matang dalam menghadapi musim kemarau ini sangat penting agar tanaman tetap tumbuh dengan baik dan hasil panen tetap optimal. Berikut adalah beberapa langkah-langkah persiapan tanam menghadapi musim kemarau. Yang pertama, pendiaman lahan. Pendiaman lahan adalah suatu tahap dalam pengolahan lahan yang melibatkan penghentian aktivitas pertanian atau penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu. Pendiaman lahan dilakukan setelah pemasangan mulsa. Tujuan dari pendiaman lahan ini yaitu untuk mempercepat proses dekomposisi atau fermentasi pupuk dan menunggu pupuk siap digunakan oleh tanaman. Waktu pendiaman lahan ini bervariasi antara 2 sampai 3 minggu. Dengan indikator lahan siap ditanami yaitu sudah tumbuh rumput di lubang tanam. Pendiaman lahan sampai tumbuh rumput apakah tidak menambah pekerjaan baru? Tentu saja menambah pekerjaan yang baru sahabat. Namun, karena rumput masih kecil dan jumlahnya pun sedikit, tidak memberatkan penggarap dibanding resiko sulam yang tinggi karena tanpa pendiaman lahan. Yang kedua, sterilisasi lahan jika itu diperlukan. Sterilisasi lahan adalah proses penting dalam persiapan tanah untuk memastikan kondisi lahan yang sehat dan bebas dari organisme pengganggu. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan hama, patogen, gulma, serta mikroorganisme berbahaya yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Apabila sahabat budidaya cabai di lahan bekas, langkah ini wajib dilakukan ya. Sedangkan
Apabila budidaya cabai dilakukan di lahan baru dan sahabat sudah yakin bahwa lahan sudah steril, langkah ini bisa dilewati. Namun, apabila masih terlihat adanya hama, khususnya hama tanah seperti uret, bisa dilakukan sterilisasi ulang. Bahan yang digunakan untuk sterilisasi lahan ini kombinasi antara fungisida kontak seperti bahan aktif mancozeb. Contoh merek dagangnya bisa Topaz, Diten M25, dan lain sebagainya, yang dikombinasikan dengan insektisida seperti bahan aktif sipermetrin, lambda-sihalotrin, atau diazinon. Aplikasi bahan sterilisasi lahan dilakukan 1 minggu sebelum tanam ketika sudah dibuat lubang tanam. 3. Penambahan bahan pembenah tanah. Pembenah tanah adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah agar lebih subur dan produktif. Penggunaan pembenah tanah bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah yang mengalami degradasi, meningkatkan retensi air, memperbaiki aerasi, serta meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Setelah langkah sterilisasi lahan, kita sebagai manusia wajib mengembalikan jamur baik di dalam tanah. Salah satunya Trichoderma. Merek dagang Trichoderma yang bisa digunakan seperti Biosigma Plus dengan dosis 3-4 sendok makan per 20 liter air. Jamur baik tersebut dikombinasikan dengan asam humat merek dagang Power Soil. Dosis yang digunakan yaitu 2 sendok makan per 20 liter air. Kombinasi kedua bahan ini diberikan 3 hari sebelum tanam, secara kocor sebesar 100-200 ml per lubang tanam. Bahan pembenah tanah ini bisa ditambah silika karbon, namun bagi petani yang sudah menambahkan arang sekam pada saat olah lahan, penggunaan silika karbon bisa dilewati atau ditiadakan. Kombinasi Trichoderma dan asam humat memiliki sinergi yang dapat memberikan manfaat lebih besar dibandingkan digunakan secara terpisah. Berikut beberapa keunggulannya. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Asam humat memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur dan kaya akan unsur hara. Selain itu, kandungan karbon organik di Power Soil sebagai sumber makanan Trichoderma. Trichoderma membantu meningkatkan aktivitas mikroba yang mendukung kesehatan tanah. Kombinasi keduanya bersama-sama mewujudkan tanah sehat, tanah bebas residu pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Trichoderma berperan sebagai agen biokontrol yang dapat melindungi akar tanaman dari patogen. Asam humat memperkuat daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan. Duet maut mewujudkan tanaman kuat dan pH tetap di musim penghujan. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tanaman. Kombinasi ini membantu akar menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh Trichoderma berkontribusi pada perkembangan tanaman yang lebih baik. Pertumbuhan tanaman lebih cepat dan pastinya sehat. Yang keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat merusak tanah dalam jangka waktu panjang. Meningkatkan populasi mikroorganisme bermanfaat dalam tanah. Dengan perencanaan dan persiapan yang baik, diharapkan tanaman cabai tetap produktif dan berkelanjutan meskipun menghadapi cuaca ekstrim. Itulah beberapa langkah persiapan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau dan memastikan tanaman cabai tetap tumbuh dengan baik. Dengan pendiaman lahan yang tepat, sterilisasi yang hati-hati, serta penambahan bahan pembenah tanah yang tepat, kita bisa memaksimalkan hasil panen meski menghadapi cuaca ekstrim. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas tanah agar tanaman tetap sehat dan produktif. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk sahabat petani semua. Jika sahabat merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
untuk mendapatkan tips lainnya seputar pertanian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.